Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang presentasi kita mengenai persepsi nilai-nilai toleransi dalam perspektif agama. Kelompok 10 yang beranggotakan yaitu saya sendiri, yaitu Hafizah Risa Zahra. Saya Nafisa Jaya Zakia Putri. Saya Urasa Sabila Badi. Saya Meliza Maira Madina. Saya Anggita Khairun Nisa. Saya Tabita Ari Lutfina. Saya Narisa Novia Sasti. Latar belakang dari perspektif ini adalah Indonesia adalah tanah air yang dipenuhi dengan berbagai keanekaragaman, mulai dari etnis hingga bahasa, adat, dan juga budaya. Setiap perbedaan memiliki kelebihannya masing-masing. Maka dari itu, butuh adanya sikap saling menghormati dan toleransi di antara satu dengan lainnya. Namun, sangat disayangkan, di masa modern ini masih terjadi penyimpangan dalam hal toleransi. Masih sering ditemukan kasus-kasus yang memecah belah bangsa ini. Salah satunya dalam hal keagamaan. Banyak kasus intoleransi pada umat beragama minoritas di Indonesia. Untuk rumusan-rumusan masalahnya, yang pertama itu adalah bagaimana persepsi masyarakat terhadap nilai toleransi keberagaman agama di Indonesia untuk menciptakan masyarakat yang damai, inklusif, dan berkeadilan. Yang kedua itu adalah apa peran nilai toleransi agama dalam mencegah terjadinya konflik atau kekerasan dalam perbedaan agama. Dan yang terakhir itu adalah bagaimana upaya menciptakan nilai toleransi beragama dalam kehidupan sehari-hari untuk menciptakan sebuah kehidupan yang damai dan sejahtera. Tujuan dari penelitian kami adalah yang pertama, untuk mengetahui pandangan masyarakat Indonesia terhadap nilai toleransi keagamaan yang terjadi di Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui peran apa yang diperlukan masyarakat Indonesia untuk mencapai toleransi keagamaan di Indonesia. Dan yang ketiga, untuk mengetahui upaya apa yang diperlukan agar dapat menciptakan toleransi keagamaan dan kehidupan yang damai serta sejahtera. Lalu selanjutnya ada kajian teori. Yang pertama ada moderasi beragama dalam ideologi Pancasila. Nilai-nilai moderasi beragama tercermin secara mendalam dalam struktur filosofis Pancasila, mencerminkan prinsip-prinsip yang mengedepankan keseimbangan, toleransi, dan keberagaman. Nilai-nilai ini tidak hanya dijadikan panduan dalam kehidupan beragama, namun juga menjadi fondasi dalam membangun harmoni sosial dan memperkokoh persatuan bangsa. Lalu yang kedua ada pluralisme dan toleransi dalam perspektif Islam dan Kristen di Indonesia. Penelitian ini menegaskan bahwa dialog antar agama dapat memperkuat kohesi sosial dan perdamaian dalam masyarakat multikultural di Indonesia. Lalu yang terakhir, ada implementasi nilai-nilai Pancasila dalam membangun toleransi beragama di Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai panduan dasar dalam memperkuat nilai-nilai toleransi di Indonesia, khususnya dalam menghadapi konflik keagamaan. Selanjutnya untuk metode penelitian. Metode penelitian yang kelompok kami gunakan adalah dengan melakukan metode wawancara. Kami melakukannya dengan mewawancarai satu orang di kawasan Masjid Istiqlal dan 3 orang di kawasan Gereja Katedral. Dengan daftar pertanyaan yang telah kami buat sebanyak 3 pertanyaan untuk narasumber terkait SDG nomor 16 yang telah kita pilih, yaitu menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan. Sehingga dengan metode wawancara tersebut kami dapat mengetahui persepsi nilai-nilai toleransi dalam perspektif agama pada masyarakat Indonesia. Dari hasil wawancara yang sudah kami lakukan di Gereja Katedral dan Masjid Istiqlal, kami memberikan pertanyaan dan sudah mendapatkan beberapa jawaban dari beberapa pertanyaan yang sudah kami bagikan. Yaitu yang pertama adalah, bagaimana pendapat Anda mengenai toleransi yang ada di Indonesia? Yang mendapatkan jawaban, toleransi merupakan cara seseorang menghargai perbedaan antara satu sama lain dan berpikiran terbuka dalam memahami perbedaan yang ada. Pertanyaan yang kedua yaitu, bagaimana perkembangan toleransi di Indonesia? Apakah sudah cukup baik, atau masih kurang? Atau apakah perlu diperbaiki? Yang mendapatkan jawaban yaitu, implementasi toleransi di Indonesia dinilai cukup baik. Namun, masih banyak yang perlu ditingkatkan kembali, terutama dari pihak pemuka agama yang perlu mempromosikan moderasi antar umat beragama dan toleransi di kehidupan sehari-hari.
Pertanyaan yang terakhir yaitu, bagaimana upaya untuk memperkuat sikap toleransi di Indonesia? Yang mendapatkan jawabannya itu, upaya untuk memperkuat sifat toleransi masyarakat di Indonesia adalah dengan mengevaluasi kembali pemuka agama untuk tidak menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi dan bertanggung jawab atas tindakan yang dapat mempengaruhi. Jawaban yang sudah kami berikan adalah hasil dari wawancara yang sudah kami lakukan di Gereja Katedral dan Istiqlal. Selanjutnya ada pembahasan, yaitu pembahasan ini hasil dari wawancara yang sudah kami lakukan. Pada wawancara yang sudah kami lakukan dengan masyarakat yang ada di area Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral, menurut pandangan mereka, toleransi merupakan cara seseorang menghargai perbedaan antara satu sama lain. Pandangan masyarakat Indonesia terkait tingkat toleransi yang ada di Indonesia sudah tergolong baik, meskipun perlu kita tingkatkan kembali. Upaya yang dapat kita lakukan untuk memperkuat sikap toleransi yang ada di Indonesia yaitu dengan mengevaluasi kembali diri sendiri dan memahami pentingnya memiliki sikap toleransi. Juga kita perlu mengevaluasi pemuka agama untuk tidak menyalahkan kepentingan pribadi dan bertanggung jawab atas tindakan yang dapat mempengaruhi. Yang terakhir ada kesimpulan, toleransi beragama merupakan nilai yang harus dimiliki oleh setiap individu untuk menciptakan dan memperkuat toleransi. Diperlukan adanya dialog antar umat beragama agar tidak terjadi kesalahpahaman tentang masing-masing perbedaan. Selain itu, menghormati perayaan dan tradisi agama merupakan bentuk toleransi dan sikap saling menghargai antara perbedaan agama. Berdasarkan hasil wawancara yang sudah kami lakukan, perspektif masyarakat terhadap toleransi beragama di Indonesia dinilai sudah cukup baik. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.